Tragedi Kanjuruhan, pemirsa, bukanlah tragedi biasa. Bisa Anda bayangkan, 135 nyawa melayang dalam kerusuhan pasca pertandingan Arema FC kontra Persebaya 1 Oktober lalu. Kami akan mengajak Anda napak tilas 40 hari tragedi Kanjuruhan bersama rekan Anwar Fuadi dan Haris Ramadhani. Berikut ini. 40 hari lalu tragedi memilukan bagi bangsa ini terjadi. Tragedi malam itu di sini, di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang yang menyebabkan 135 orang harus meregang nyawa. Mereka pergi untuk selama-lamanya usai menyaksikan tim kesayangan Arema FC berlaga melawan Persebaya Surabaya. Di area tribun selatan khususnya di gate 13 ini sebagian korban meninggal dunia ditemukan. Lebih mengerikan lagi bahkan ada Aremania yang menyebutkan bahwa gate 13 ini seperti kuburan massal pada malam hari itu. Mereka berlari dan berdesak-desakan mencoba mencari jalan keluar. Mari kita kembali mengenang tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. 1 Oktober 2022, tragedi Kanjuruhan bermula dari tembakan gas air mata oleh aparat yang membuat para penonton di stadion berdesakan untuk keluar. Tidak hanya itu, belakangan gas air mata juga dinyatakan sebagai penyebab utama yang memicu kematian ratusan supporter Arema. Pintu stadion menjadi saksi betapa kekerasan aparat kala itu berujung ratusan nyawa melayang. Yang tersisa kemudian hanyalah tangis dan duka mendalam. Salah satu korbannya adalah Faikatul Hikmah, supporter Arema usia 22 tahun asal Jember, Jawa Timur. Makanya waktu di dalam stadion saya udah cari-cari, nggak ada, udah keluar asap. Terus ketemunya bagaimana? Ketemunya sudah di gedung. Ditelepon sama teman saya, ada di gedung sudah ditutupi sama ruko kayaknya. Isak tangis juga menyisakan rumah duka korban Mundi Fatiful Isam di Magetan, Jawa Timur. Kabarnya malam itu kronologinya meninggalnya itu mungkin kena gas air mata gotok-gotokan itu posisi tribun dia. Salah satu penonton yang kehilangan nyawa adiknya menyebut gas air mata ditembakkan oleh aparat ketika banyak penonton turun untuk memberikan dukungan bagi pemain yang ketika itu kalah. Pemain itu minta maaf sama supporter karena kan Ya. sudah itu penonton turun itu nggak buat onar cuman beri support kepada pemain. Semakin hari korban terus bertambah. Farzah Dwi Kurniawan menjadi korban ke-135 dalam tragedi Kanjuruhan. Farzah menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu malam 23 Oktober 2022. Lewat sudah 40 hari pasca tragedi Kanjuruhan terjadi, keadilan pun masih dinanti. Keluarga korban berharap kasus ini diusut setuntas-tuntasnya. Ya pemirsa, sehari setelah malam kejadian, tepatnya pada 2 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana yang memberikan instruksi kepada tokoh dan juga pejabat negara yang berkaitan langsung dengan tragedi Kanjuruhan. Presiden Joko Widodo juga membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang diketuai langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kurang dari 1 bulan bekerja, TGIPF pun mengeluarkan rekomendasinya. Salah satunya adalah penyebab kematian massal 135 orang ini karena tembakan gas air mata yang memicu kepanikan para supporter sehingga mereka berlarian keluar untuk menyelamatkan diri melewati pintu-pintu yang terbuka sangat kecil. Temuan lain dari TGIPF adalah federasi, dalam hal ini PSSI, dan juga pemangku kepentingan lain dalam Liga Sepak Bola di Indonesia tidak profesional. TGIPF pun juga merekomendasikan pengurus PSSI dan juga Exco PSSI untuk segera mengundurkan diri dan mempercepat jalannya KLB. Selain TGIPF, Komnas HAM juga mengeluarkan poin-poin rekomendasinya. Salah satunya adalah membekukan aktivitas olahraga sepak bola di bawah PSSI.
Sementara itu pemirsa, untuk pihak kepolisian sendiri sejauh ini sudah menetapkan 6 tersangka. Yang pertama adalah Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita, lalu kemudian Ketua Panpel dan juga Security Officer Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno. Selain itu juga ada 3 anggota Polri yang bertanggung jawab terhadap penembakan gas air mata di dalam stadion. Mereka adalah Kompol Wahyu Setio Pranoto, lalu kemudian AKP Bambang Sidik Ahmadi dan AKP Has Darmawan. Dan saat ini pemirsa, untuk berkasnya ini dinyatakan P19 sehingga harus dilengkapi terlebih dahulu. Penyidik kepolisian juga telah memeriksa lebih dari 100 saksi. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Muhammad Iriawan dipanggil untuk kedua kalinya pada 3 November lalu di Mapolda, Jawa Timur. Sementara proses hukum masih terus bergulir. Satu persatu korban meninggal dunia terus bertambah. Data terakhir menyebutkan ada 135 orang yang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan, serta ratusan lainnya luka-luka dan mencoba untuk bangkit dari luka fisik dan juga trauma yang dialami. Salah satunya adalah korban asal Sidoarjo berikut ini. Dari lihat hasil atau rekam medik yang sudah ada, memang ini memang hanya karena ada pembekakan aja di otak, ya, karena ada pembekakan otak membutuhkan waktu penyembuhan yang memang membutuhkan waktu agak lama, terutama dalam hal bentuk memori. Ya pemirsa, saat ini saya berada di posko TGA di Kota Malang untuk tragedi Kanjuruhan. Dan bisa Anda lihat saat ini sedang ada persiapan untuk 40 harian dan juga aksi turun jalan untuk menuntut keadilan terhadap tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu. Saat ini saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu supporter yang malam itu hadir langsung menyaksikan pertandingan. Sekarang saya sudah bersama Mas Simon. Mas, ini kan sudah 40 hari tragedi Kanjuruhan. Mas Simon ada di lokasi pada saat itu. Apa memori-memori yang saat ini masih teringat oleh Mas Simon? Yang jelas rasa duka mendalam, rasa sakit hati. Dalam malam itu saya begitu banyak melihat dan menyaksikan secara langsung di depan mata kepala saya. Banyaknya korban dari adik-adik, saudara, teman saya yang tidak terselamatkan maupun yang alhamdulillah sampai hari ini masih bisa terselamatkan. Yang jelas posisi pada malam itu sangat-sangat panas, sangat-sangat kalau bagi saya pribadi sangat-sangat menyisakan luka yang mendalam, karena pada waktu itu gas air mata, asap yang begitu terasa menyengat, pukulan-pukulan oknum-oknum yang sampai hari ini pun tidak jelas bagaimana proses hukum yang ada, karena sampai hari ini hanya 3 tersangka yang dijadikan tersangka dari institusi kepolisian. Padahal di situ terlihat jelas banyak sekali oknum-oknum yang melakukan pemukulan, oknum-oknum yang melakukan penembakan.
Kalau kita melihat proses hukumnya saat ini begitu ya, sudah ada 6 tersangka dan pasal 359 dan 360. Kalau harapan dari Mas sendiri dan juga Aremania untuk proses hukum ini seperti apa, Mas? Harapan dari kami Aremania, dari para tersangka, oknum-oknum tersangka dan oknum otak di balik kejadian ini harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Gitu Mas, bukan hanya pasal yang sekarang ada, kalau bisa pasalnya juga ditambahkan, bukan hanya pasal kelalaian, karena ini sudah menyangkut ratusan nyawa saudara-saudara kami. Gitu Mas. Terima kasih Mas Simon sudah berbagi cerita bersama kami dan yang pastinya usut tuntas tragedi Kanjuruhan menjadi suara bersama Aremania dan juga masyarakat Indonesia. 40 hari sudah tragedi Kanjuruhan terjadi. Sebuah peristiwa besar yang menjadi ironi persepakbolaan tanah air. Apa dan siapa yang salah tetap harus diusut tuntas demi menegakkan keadilan bagi para korban. Dari Malang, Jawa Timur, Anwar Fuadi, Karis Ramadhani, Metro TV. Lalu pemirsa, PR apa saja yang belum diselesaikan setelah 40 hari tragedi Kanjuruhan? Kita akan membahasnya bersama Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer, dan Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda sesaat lagi.